Sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa kami memilih untuk mengadakan kegiatan ini. Membaca merupakan kegiatan yang penting karena dengan membaca, siswa dapat memperoleh pengetahuan. Selain itu, membaca juga dapat melatih individu untuk berpikir kritis, meningkatkan kemampuan menulis dan berkomunikasi, dan meningkatkan kemampuan individu untuk berempati. Sementara itu, minat baca yang rendah akan membawa dampak negatif pada individu. Contohnya, membuat individu menjadi malas, sulit mengembangkan potensi diri, sulit bersosialisasi, dan cenderung egois. Menurut penelitian OECD melalui Program for International Student Assessment atau PISA, Indonesia menjadi bagian dari 10 negara dengan tingkat literasi yang rendah di tahun 2019, karena Indonesia menduduki peringkat 62 dari 70 negara. Terlebih lagi ketika terjadi pandemi COVID-19 di tahun 2020. Minat baca siswa makin menurun akibat penutupan sekolah dalam jangka waktu yang panjang dan minimnya akses untuk memperoleh buku. Sebuah studi yang dilakukan pada 18.000 siswa sekolah dasar kelas 1-3 di 8 provinsi di Indonesia menunjukkan minat literasi siswa menurun sebesar 40% selama 2020 sampai 2021. Ini dan 2 minggu ke depannya, saya dan teman-teman saya akan mengajarkan kepada kalian tentang buku berjudul Kehidupan Penguatan. Sebelum itu kita mengenal diri dulu. Jadi makanya sih sebenarnya. Aku biara. Halo, aku Bianco. Hai, aku Sinta. Aku Gabriel. Ini dan aku Gian. 2, 1. Yang cocok sudah menggunakan tentang apa yang pertama kita mulai dulu dengan perkenalan dari satu persatu. Anggota kelompok kami memperkenalkan diri kepada murid-murid, dan yang kedua kita langsung mulai ke ada permainan kecil yang kita buat sendiri. Dan di permainan tersebut intinya adalah mereka harus menebak anggota tubuh dari kelompok lain. Dalam permainan itu juga kami mencoba mengajarkan dalam kelompok ini untuk berdiskusi satu sama lain agar mereka berani mengutarakan pendapatnya. Selain itu mereka juga terbiasa untuk melakukan diskusi bersama orang lain. kami Kak Eduri, hari ini kita akan melanjutkan proses belajar mengajarnya di bukunya. Tapi mungkin sebelumnya kita akan main game dulu, main game untuk ice breaking sebelumnya. Ya. Tulislah sebuah nomor satu, editannya juga biasanya dari dulu. Ada yang terakhir bisa main. Rabu tanggal 24 Mei, kita hari ini berhasil membawakan materi dari buku tiupan penguatan dari kegiatan 4, chapter 4, bab 4 sampai dengan bab 7 di sekolah Pinus. Ya, terus apa lagi tuh, Bi? Selain itu kita juga melakukan kegiatan mencarikan suasana sebelum proses pembelajaran dimulai. Gimana tuh? Dengan kita bikinnya tadi? melakukan kegiatan games, yaitu games tebak gaya. Tebak gaya bisa dijelaskan? Oke. Jadi tebak gaya tuh tadi sempat kita bagi 2 kelompok lagi ya, kayak hari pertama dimana itu 2 minggu lalu. Ini tetap kelompok yang sama dibagi jadi 2, dan di sana masing-masing grup punya representatif sendiri untuk melakukan gaya, dan gaya mereka yang sisanya menebak gayanya itu apa. Kalau mereka nggak bisa, itu dilempar dan bisa dicuri sama grup sebelah. Contohnya?
Contohnya tadi ada monyet pakai bedak yang sempat diperagakan Kakak Bianco. Dan juga ada bonus sesinya di mana yang yang bergaya Kakak Bianco dan langsung ditebak sama mereka perebutan poin, dan ujung-ujungnya di mana pemenang adalah grup 2. Dan pada akhirnya kita sempat ngobrol soal hari terakhir kesenian, di mana lusa tanggal 26 kita akan mengadakan hari kesenian, hari terakhir kita mengajar terakhir, di mana itu semacam talent show, mencari bakat di antara kelas itu ya, dibagi dengan 4 pertunjukan bakat, lebih tepatnya atau pertunjukan bakat dibagi menjadi 4 grup yang seperti sebelumnya udah kita lakukan. Jadi nanti setiap grup akan menampilkan kesenian, entah menyanyi atau menari, dan kemudian akan dinilai. Dari keniatan, kekompakan, dan juga kelengkapan personilnya akan menjadi sebuah poin tersendiri, misalnya akan menang atau tidaknya gitu. Gak belajar, tapi kita mau gambar bersama. Jadi ini jadi 2 kelompok gede ya. Kelompok yang sama Fabian sama Kak Viola, nanti gabung sama kelompok yang sama Kak Gabriel. Maka nama saya sendiri, cita-cita saya menjadi biarawan. Kita mau aktif ikut aktif ya, mau kita ajarin semangat ikut aktif dalam kegiatan kita selama 3 hari kemarin. PKBM Binus. Halo, perkenalkan nama saya Murni. Nama saya Ferdi. Jadi pengalaman saya selama 3 hari adalah saya juga belajar membaca, dan saya juga belajar untuk menjawab pertanyaan dengan berbahasa Indonesia yang baku. Jadi saya juga belajar dari kakak-kakaknya juga mendapat ilmu. Jadi saya juga permainan yang paling saya suka adalah saat bermain yang kelompok 2 digabung, yang main tebak gerakan. Pokoknya belajar sama kakak dalam 3 hari lalu itu pokoknya seru banget. Kami bisa dapat banyak ilmu dari kakak-kakak itu, dari cara membaca yang benar, dan tanda baca, dan lain-lain. Pokoknya seru deh, mantap. Jadi sekian pesan dari kami. Terima kasih. Saya Matias, dan sebagai Ketua PKBM Binus mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan kalian selama 3 pertemuan ini untuk membimbing anak-anak kami dalam belajar literasi, membaca, memahami bacaan, dan juga dalam berdiskusi. Mereka juga melakukan diskusi dengan cara-cara yang benar, dan juga dalam mereka mengutarakan apa masa depan mereka, cita-cita mereka. Nah, kami dari Dewan Guru PKBM Binus mengucapkan banyak terima kasih. Saya Michael Hendy. Saya Viola Katerisa dari kelompok 5. Ya, jadi kami ingin membagikan testimoni pribadi kami mengenai proses belajar mengajar. Dari pengalaman saya, proses belajar mengajar berjalan dengan sukses. Saya juga dapat membanggakan dan melatih bahasa saya ketika berbicara dengan anak-anak. Secara keseluruhan itu sangat menyenangkan, dan saya ingin melakukan lagi. Oke, dari saya sendiri, proses belajar mengajar anak-anak Binus ini memberikan saya banyak pengalaman baru, dan saya harap adik-adik dari Binus juga mendapatkan banyak pengalaman baru. Secara keseluruhan, kegiatan berjalan dengan sangat lancar, dan teman-teman sangat kooperatif dan juga cepat dalam berbaur dengan para murid. Kepala Sekolah PKBM Binus pun juga sangat mendukung dan mengapresiasi upaya belajar mengajar dari mahasiswa Yuli. Kami pun sangat menikmati melaksanakan program pengembangan diri melalui literasi dan seni selama 3 hari.
Hal-hal yang kita pelajari dari kegiatan ini, yang pertama, kita belajar bagaimana cara berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan siswa PINUS, karena pasti berbeda cara kita berkomunikasi dengan orang sepantaran kita dan dengan siswa SMP. Contohnya kata-kata yang kita pakai harus mudah dimengerti. Yang kedua, kita juga belajar bagaimana cara menyampaikan tujuan kita dengan baik kepada para guru dan kepala sekolah PINUS. Makasih kakak-kakak, bye-bye.